Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ALTV di mana saja berada. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bukti Allah baik kepada makhluknya, kepada hambanya manusia adalah Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik ciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah lengkapi kita dengan tubuh yang sempurna, dengan hati dan akal. Lalu dengan akal itu manusia bisa berpikir untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Dan tidak hanya sebatas itu pemberian Allah. Allah berikan bumi beserta isinya untuk dikelola oleh manusia agar manusia bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari fasilitas yang diberikan itu. Lalu kebaikan Allah itu bukan hanya sebatas di sana. Allah juga berikan rambu-rambu panduan hidup agar dalam menata kehidupan di muka bumi ini manusia bisa menjalankannya dengan baik untuk kemaslahatan bersama, baik hidup di dunia maupun di akhirat kelak, yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah turunkan petunjuk berupa Al-Quran yang harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Namun sayang, saat ini banyak orang yang mengabaikan Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Survei menemukan bahwa 72% masyarakat muslim Indonesia masih belum bisa membaca Al-Quran. Ini berarti jangankan Al-Quran mau dijadikan panduan hidup, pedoman hidup, tetapi membacanya saja masyarakat kita belum melakukannya. 72%. Jadi jumlah angka yang sangat besar ya. Masyarakat muslim kita belum bisa membaca Al-Quran, belum menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Oleh karena itu, mari bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dengan melaksanakan atau melakukan paling tidak 4 hal. Yang pertama, membacanya. Wahyu pertama turun adalah perintah membaca. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perintah membaca. Dan banyak hadis-hadis motivasi yang lainnya seperti Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberi syafaat kepada yang membacanya. Ini adalah motivasi dari Rasulullah agar kita umatnya senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman hidupnya sehari-hari. Bahkan di hadis yang lain, membaca Al-Quran itu ganjarannya per huruf. Per satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Tidak ada alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Nah, itu adalah motivasi-motivasi agar kita ya sebagai umat muslim mau membaca Al-Quran. Tanpa membaca Al-Quran mustahil Al-Quran bisa kita jadikan pedoman dalam hidup. Lalu yang kedua yang harus dilakukan adalah berusaha untuk memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Tanpa memahami ayat atau isi dari Al-Quran itu, yang mustahil juga Al-Quran bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup. Di dalam Al-Quran berisi sejarah-sejarah masa lalu. Dengan memahami sejarah masa lalu, kita bisa menjadikan itu sebagai pelajaran buat kehidupan kita saat ini. Di dalam Al-Quran ada hukum-hukum, ada perintah untuk dilakukan, ada larangan untuk ditinggalkan. Maka dengan memahami ayat-ayat Al-Quran itu, kita bisa melaksanakan semua tuntunan itu ya, melaksanakan yang diperintahkan, kemudian kita meninggalkan yang dilarang dengan cara memahami. Maka mari kita baca Al-Quran, jangan hanya sebatas membaca Arabnya saja, ayatnya saja, tapi kita usahakan membaca terjemahannya juga ya. Baca satu ayat, kemudian kita baca terjemahannya. Dengan seperti itu kita mengetahui apa isi pesan dari ayat-ayat itu. Lalu yang ketiga,
Tidak cukup membacanya kemudian memahaminya saja, tapi yang harus kita lakukan juga adalah dengan mentadaburi ayat-ayat itu. Karena dengan membaca, memahami dan mentadaburi ayat-ayat yang dibaca itu, maka bacaan itu akan masuk ke dalam hati yang bisa mengubah kondisi batin kita sebagai umat Islam. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi sebatas di kerongkongannya saja, tidak masuk ke dalam hati sehingga tidak mempengaruhi perilakunya. Karena itu pentingnya mentadaburi, karena dengan mentadaburi ya apa yang kita baca itu bisa masuk ke dalam hati kita dan insya Allah bisa merubah perilaku kita dengan bacaan itu. Lalu yang keempat adalah mengamalkan. Jadi setelah kita membacanya, kemudian berusaha untuk memahaminya, lalu kita mentadaburi setiap ayat-ayatnya, maka insya Allah kita bisa melakukan yang keempat ini, mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran itu. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang pindah ke sana kemari, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sebagai umatnya, mari kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadikan Al-Quran itu bukan hanya sebatas bacaan ritual saja, tetapi kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Terakhir, Al-Quran mengingatkan, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitona fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Ar-Rahman atau Al-Quran, Allah akan membiarkan setan menyesatkannya dan menjadikan setan selalu menemaninya. Karena itu pemirsa LTV di mana saja berada, mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk kita dekat dengan Al-Quran. Kita membacanya, kita memahaminya, kita mentadaburinya, dan kita mengamalkannya. Sehingga Al-Quran betul-betul menjadi pedoman hidup kita, menjadi rambu-rambu dalam kita menjalani kehidupan ini. Semoga semua itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kultum ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.